Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Novita Sali, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 6. Kali ini akan menjelaskan tentang materi menganalisis isi, struktur, dan kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah. Selamat menyaksikan. Ya, sebelum kita melakukan analisis di sebuah teks di semua teks apapun itu, termasuk di dalam teks ceramah, kita harus mengetahui dulu apa sih itu teks ceramah. Ada yang tahu apa itu teks ceramah? Ya benar, teks ceramah adalah teks yang berisi pesan, yang dimana pesan ini bisa berupa berisi nasihat, petunjuk, ataupun petuah yang disampaikan secara lisan. Nah, di dalam teks ceramah ini juga mengandung informasi yang sesuai dengan tema yang disampaikan oleh teks ceramah tersebut. Misalnya, bisa berisi tentang teks ceramah tentang lingkungan sosial, budaya, pendidikan, dan kesehatan. Jadi, teks ceramah adalah teks yang mengandung informasi yang terkandung di dalam teks tersebut. Misal, bisa berupa tentang lingkungan, kesehatan, dan kehidupan sehari-hari. Baik, saya rasa cukup ya untuk pengertian dan apa sih itu yang dimaksud dengan teks ceramah. Kita langsung masuk ke dalam materi yang akan kita sampaikan pada hari ini, yaitu tentang menganalisis. Yang pertama adalah kita harus mengetahui apa sih struktur dari teks ceramah itu, apa aja ya yang terkandung di dalam teks ceramah tersebut. Baik, di struktur di dalam teks ceramah itu ada dari pembuka, isi, dan penutup. Pembuka itu terdiri dari salam pembuka, pengantar, serta topik yang sedang dibicarakan oleh si pembicara, penyampai dari ceramah tersebut, ataupun yang terkandung di dalam teks ceramah tersebut. Misal nih, kita mengucapkan selamat pagi, ataupun mengucapkan salam assalamualaikum, itu termasuk ke dalam struktur teks pembuka dari teks ceramah. Kemudian ada isi, di mana isi ini adalah inti dari apa yang disampaikan dari teks ceramah tersebut. Isi tersebut bisa tentang cara mencegah COVID-19 ini tadi ya, tentang apa saja protokol kesehatan yang harus kita jalankan, serta makanan apa aja sih yang sehat untuk mencegah agar kita tidak terkena COVID-19. Kemudian struktur dari teks ceramah ini ada juga dari penutup. Penutup ini adalah penegasan kembali salam penutup ataupun simpulan dari teks ceramah tersebut. Kemudian ada juga kaidah kebahasaan, di mana kaidah kebahasaan ini merupakan kata ganti orang, pertama, tunggal, dan sebagainya. Nah, di dalam video ini akan dijelaskan nanti bagaimana sih caranya menganalisis teks ceramah yang benar sesuai dengan struktur, isi, dan kaidah kebahasaan. Seperti yang sudah saya tampilkan juga di sini, kalian bisa melihat ya, sambil membaca dan sambil memperhatikan dari penjelasan yang saya berikan. Baik, kita lanjut di dalam struktur yang akan kita analisis di dalam teks ceramah, yaitu ada dari pembuka, yaitu di pembuka ini seperti contoh teks yang ada di atas yang sudah saya tampilkan, bisa kalian baca ya, bahwasanya di sana terdapat salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta rasa syukur yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana mereka bisa berkumpul di dalam acara tersebut. Jadi di dalam teks di atas bisa kalian lihat bahwasanya salam pembuka yang terdapat di dalam teks ceramah tersebut, di dalam contoh tersebut, yaitu ada salam pembuka, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang dimana salam ini sering digunakan di dalam pembukaan teks ceramah. Kemudian ada isi, di mana isi dari pertemuan mereka di aula pada acara itu, yaitu membahas tentang kesehatan serta dampak negatif dari kita sering begadang ya. Dampak dari begadang ini bisa karena kita menjelang kita ingin tidur, kita kemungkinan kebanyakan bermain gadget, di mana hal ini sungguh tidak baik untuk kesehatan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya tidur yang normal yaitu dilakukan sampai dari 6 jam sampai 8 jam itu adalah tidur yang sehat. Jadi apabila tidur kita kurang dari 6 sampai 8 jam, itu akan berdampak kepada kesehatan kita, yaitu mungkin kita
kita akan kurang fit atau kurangnya kebugaran pada diri kita, dan kita akan cepat lelah ya pastinya. Jadi isi dari teks ceramah tersebut yaitu menyampaikan tentang dampak negatif apabila kita terlalu sering melakukan begadang dan kurang tidur ya. Kemudian kita masuk ke penutup. Penutup di dalam kalimat ini bisa kita lihat ya di sini yang seperti saya tampilkan, bahwasanya di situ terdapat salam penutup yaitu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta permintaan maaf dari pemateri atau penyampai dari teks ceramah ini. Baik, kita lanjut di kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah. Di dalam kaidah kebahasaan teks ceramah itu terdapat kalimat sapaan, kemudian kata ganti orang, kemudian persuasif, dan banyak lagi ya. Yang pertama saya akan menjelaskan kaidah kebahasaan yaitu tentang kalimat sapaan. Ada yang tahu apa itu kalimat sapaan yang terdapat di dalam teks ceramah yang merupakan kaidah kebahasaan dari teks ceramah tersebut? Ya benar, kalimat sapaan yang terdapat di dalam teks ceramah pada bagian kaidah kebahasaannya yaitu bisa berupa ucapan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, kemudian mungkin bisa tentang menanyakan kabar dan sebagainya. Jadi di dalam kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah juga terdapat kalimat sapaan yang seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu tentang bisa kita bertanya kabar, mengucapkan selamat pagi dan sebagainya. Kemudian lanjut di kaidah kebahasaan yaitu kata ganti orang. Di dalam kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah, kata ganti orang itu ada kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua atau jamak. Di mana kata ganti orang pertama ini apabila di dalam kalimat ada dia menggunakan kata saya, aku, kamu, itu merupakan, ya benar, kalimat kata ganti orang pertama. Aku, kamu, dan saya merupakan, ya benar, merupakan kalimat kata ganti orang pertama. Kemudian kata ganti orang kedua atau jamak. Di dalam suatu kalimat di dalam teks ceramah, kaidah kebahasaan yang terdapat di dalam teks ceramah yaitu kata ganti orang kedua atau jamak, yaitu merupakan seperti contoh ya, seperti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anak, dan lain-lainnya. Jadi apabila di dalam teks ceramah tersebut terdapat kata ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anak, dan lainnya, itu merupakan kata ganti orang kedua atau jamak. Lanjut di dalam kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah juga ada yaitu kata sebab akibat atau argumentasi. Contoh dari katanya itu yaitu akibatnya, oleh karena itu. Apabila di dalam kalimat tersebut ada kata akibatnya dan oleh karena itu merupakan bagian kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Yaitu misal nih yang seperti contoh teks yang kita berikan di dalam teks ceramah ini ya, yaitu akibat dari begadang itu tadi. Apabila kita tidur kita kurang dari 6-8 jam, apa yang akan kita dapatkan? Kesehatan kita tentunya akan semakin buruk. Oleh karena itu, segala hal di dalam teks ceramah itu pasti bisa berupa informasi ya, seperti yang dijelaskan dari awal, yaitu tentang sebab akibat yang terjadi apabila kita sering begadang. Jadi apabila di dalam teks ceramah ini terdapat kata sebab akibat, yaitu misal ada akibatnya dan oleh karena itu termasuk ke dalam kata sebab akibat atau argumentasi. Kemudian lanjut ya, di dalam kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah juga yaitu ada kata persuasif, di mana kata ini untuk mengajak seseorang. Contoh katanya yaitu hendaklah, seharusnya, sebaliknya, ataupun apapun itu. Apabila terdapat kata itu di dalam kaidah kebahasaan di dalam teks ceramah, itu merupakan bagian dari kata persuasif, yaitu untuk mengajak seseorang. Contoh kata yang pernah saya jelaskan tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi di dalam teks ceramah, contoh teks ceramah seperti di atas yang saya berikan, di sana terdapat ajakan ya untuk kita menjaga pola hidup sehat untuk tidak begadang apabila memang begadang itu tidak terlalu diperlukan. Baiklah, saya rasa cukup dari penjelasan saya tentang cara menganalisis dari struktur, isi, dan kaidah kebahasaan dari teks ceramah. Jadi,
kembali saya ingatkan, di dalam menganalisis teks ceramah, kita harus memahami terlebih dahulu apa sih itu teks ceramah, bagaimana sih caranya menganalisis teks ceramah yang benar, dan apa aja sih yang perlu kita analisis dalam teks ceramah tersebut. Apa aja tadi? Ya benar, hal yang perlu kita analisis dalam teks ceramah yaitu strukturnya adalah ya pembuka, isi, penutup, dan kaidah kebahasaan yang terkandung di dalam teks ceramah tersebut. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, isi itu merupakan bisa meliputi tentang salam pembuka, kemudian pengantar, dan kemudian isi itu merupakan isi atau inti dari teks ceramah yang disampaikan tersebut, serta penutup yaitu yang terkandung di dalam teks ceramah itu dan dapat berupa salam penutup, kemudian penyampaian atau penegasan ulangnya, dan kaidah kebahasan apa aja sih yang terdapat di dalam teks tersebut. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bisa kata ganti orang, kemudian kata sapaan, dan kemudian persuasif. Itu merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita ingin menganalisis teks ceramah. Jadi menganalisis teks ceramah itu merupakan tidak terlalu sulit ya, apabila kita memahami ini toh ternyata yang perlu kita lakukan sebelum melakukan menganalisis teks ceramah. Ada langkah-langkah yang perlu dipahami terlebih dahulu. Jadi jangan bingung-bingung lagi ya atau bisa menganalisis teks ceramah apabila kalian mendapatkan tugas dari guru kalian untuk menganalisis teks ceramah tersebut. Sekian video saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.